Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas perbedaan Quran Hafs dan Quran Warsh. Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah sama persis di seluruh dunia, baik huruf, kata, hingga titik komanya tidak ada yang berubah dari zaman Muhammad sampai akhir zaman. Mitos atau dongeng ini diajarkan sejak kecil sehingga melekat dalam alam bawah sadar semua muslim di seluruh dunia. Ada 30 versi Al-Quran yang berbeda-beda satu sama lain, dan perbedaannya mencapai sekitar 93.000 huruf, kata, dan tanda baca. Namun, Muslim membantah fakta ini dan menyatakan bahwa hal itu hanya perbedaan cara membaca atau varian bacaan atau qiraat. Admin akan membandingkan dua versi Al-Quran yang paling banyak digunakan oleh Muslim, yakni Quran Hafs yang dipakai sekitar 95 hingga 96% Muslim di seluruh dunia, dan Quran Warsh yang dipakai 3% Muslim di seluruh dunia. Menurut pakar Al-Quran bernama Hatun Tash, yang juga seorang murtadin dari Turki, menyatakan terdapat 5.000 perbedaan antara Al-Quran Hafs dan Al-Quran Warsh. Perbedaan huruf akan menyebabkan perbedaan kata. Perbedaan kata akan menyebabkan perbedaan makna dalam kalimat. Jika ada perbedaan kalimat, maka akan menimbulkan perbedaan arti. Perbedaan arti akan menimbulkan dalam perbedaan doktrin atau ajaran atau tafsir atau hukum atau fikih. Dalam suatu bahasa, ketika Anda mengubah vokal dan konsonan dalam sebuah kata, maka akan mendapatkan kata yang berbeda. Bisa jadi kata tersebut masih memiliki ide atau arti yang sama, tetapi seringkali akan mengubah seluruh konteks dari kata tersebut, lalu akan membawa perubahan arti dalam kalimat. Kemudian terjadi perbedaan doktrin, perbedaan ajaran, dan dalam beberapa hal terjadi perbedaan praktik ajaran tersebut. Muslim akan selalu berupaya membantah jika mereka tidak disodorkan contoh-contoh konkret. Admin akan menjelaskan 6 contoh perbedaan antara Quran Hafs dan Quran Warsh. Pertama, surah Al-Fatihah ayat 4. Al-Quran Hafs berbunyi Ma'aliki, yang artinya satu-satunya pemilik atau yang empunya. Ma'aliki,
Yami Aldeni. Artinya, satu-satunya yang berkuasa atau pemilik di hari pembalasan. Quran Wars Maliki, yang artinya raja. Maliki Yami Aldeni, artinya raja di hari pembalasan. Dalam Quran Hafs, Maliki dengan huruf vokal A panjang, sedangkan dalam Quran Wars Maliki dengan huruf vokal A pendek. Satu-satunya pemilik dan raja adalah dua hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah Allah adalah satu-satunya pemilik atau Allah adalah raja di hari pembalasan? Kedua, surah Al-Baqarah ayat 10. Quran Hafs yaksibuna, yang artinya mereka berdusta. Quran Wars yukasibuna, yang artinya mereka menuduh orang-orang lain berdusta. Fi kulubihim maradun fa sadahu mulahu marada wa lahum asabun alimum bima kanu yaksibuna. Terjemahan dalam Quran Hafs, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Sementara terjemahan dalam Quran Wars, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka menuduh orang-orang lain berdusta. Pertanyaannya, apakah mereka mengalami siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta, atau disebabkan mereka menuduh orang lain berdusta? Ketiga, surah Al-Baqarah ayat 125. Wa isja'alnal baita masabatal linanasi wa amna wattakizu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna illa Ibrahima wa Ismaila antahira baitiya lita ifina wal akifina waruka itsujud. Dalam Quran Hafs, atakizu artinya jadikanlah atau kalian jadikan, yang artinya merupakan kalimat imperatif atau perintah. Sementara Quran Wars
atakazu'u, yang artinya mereka telah menjadikan atau merupakan kalimat laporan. Terjemahan dalam Quran Hafs. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat sholat. Sementara Quran Wars terjemahannya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan mereka telah menjadikan sebagian Maqam Ibrahim tempat sholat. Hal ini memiliki implikasi atau dampak pada ajaran teologi dan praktek yang berbeda. Karena Allah menyuruh pengikutnya untuk sholat di Maqam Ibrahim, yang artinya perintah itu belum dilakukan, ataukah mereka telah melakukannya di masa lalu, yang artinya sholat sudah dilakukan. Keempat, surah Al-Baqarah ayat 140. Am tahuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Isaka wa Yakuba wal asbata kanu hudan au nasara kul antum alamu amilah wa man aslamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa malahu bihamlin amma ta'malun. Dalam Al-Quran Hafs, tahuluna artinya kamu berkata. Sementara dalam Quran Wars, yaquluna yang artinya mereka mengatakan. Terjemahan dalam Quran Hafs, ataukah kamu berkata bahwa Ibrahim, Yakub dan keturunannya adalah Yahudi atau Nasrani? Sementara Quran Wars terjemahannya, ataukah mereka mengatakan bahwa Ibrahim, Yakub dan keturunannya adalah Yahudi atau Nasrani? Kamu dan mereka adalah dua hal yang berbeda. Kelima, surah Al-Baqarah ayat 184. Bunyinya, ayyamam madudat faman kana minkum maridan au ala safarin faidatum min ayamin ukhar wa ala zina yutikhunnahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawa khairon fahuwa khairlah
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Quran Hafs miskinan, artinya satu orang miskin. Sementara dalam Quran Wars masakina, artinya banyak orang miskin. Terjemahan dalam Quran Hafs, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu mereka memberi makan seorang miskin. Sementara terjemahan Quran Wars, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Pertanyaannya, bagi yang tidak bisa berpuasa, apakah mereka memberi makan satu orang miskin seperti yang dimaksud dalam Quran Hafs, atau memberi makan banyak orang miskin seperti yang dimaksud dalam Quran Wars? Jamak atau banyak dalam bahasa Arab artinya lebih dari 2 orang atau minimal 3 orang. Keenam, surah Al-Anbiya ayat 4 yang berbunyi, Khala Rabbi yalamul khawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Quran Hafs, Kha'ala, artinya dia telah berkata, yang artinya telah mengatakan. Sementara Quran Wars, Khul, yang artinya katakanlah atau perintah untuk berkata. Al-Quran yang digunakan di Indonesia adalah Quran Hafs, tetapi menggunakan terjemahan Quran Wars. Bunyi terjemahan dalam Quran Hafs adalah, berkatalah atau katakanlah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Seharusnya kalau mau secara jujur diterjemahkan, maka Quran yang digunakan di Indonesia adalah dia telah berkata, dan bukan diterjemahkan berkatalah atau katakanlah. Nah, masalah baru akan muncul jika diterjemahkan dia telah berkata. Dia yang dimaksud di sini siapa? Allah atau Muhammad? Nah lo, makin pusing 7 keliling bukan? Padahal yang dijelaskan baru 6 contoh perbedaan antara 2 versi Al-Quran, yakni versi Hafs dan Wars. Sementara masih ada 28 versi Quran lainnya. Aduh, kepala cekot-cekot, makin pusing.
Lantas, mana Al-Quran yang mau dihafalkan? Quran Hafs atau Quran Wars? Dalam Islam, jika menghafal Al-Quran secara salah, berarti mengubah dan memfitnah Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya akan mendapatkan hukuman dari Allah di hari penghakiman. Muslim yang melakukan kesalahan ini kelak akan mendapatkan azab pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT. Hal ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 79 yang berbunyi, fa wailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim zuma yaquluna hasamin indillahi liyasitaru bihi samanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum wima yaksibun. Demikianlah perbedaan Quran Hafs dan Quran Wars. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.